Kalau Ya, misalnya PPh final untuk PT selama 3 tahun udah habis, tarif yang digunakan selanjutnya apa? Pakai tarif normal PPh 25. Itu tarifnya adalah laba bersih dikali 50% dikali 22%, Kak. Ya, asalkan omsetnya masih di bawah 50 M. Ya, untuk 4,8 atau untuk 50 M pertama itu tarifnya yang 50% kali 11, sorry, kali 22%. Tapi kalau sudah di atas 51, nah itu tarifnya di 22%. halo Hai Om Botak. lama nggak ketemu ya. Iya. Apa kabar Om Botak? Baik, baik, baik. Nah, ini kita kalau live pasti ada sesuatu daging yang kita ngomongin ya. Karena udah lama nggak Yes. ketemu, ya, udah lama nggak update-update, terutama kalau ngelihat Yes. kalau lihat Kak Ica ini pasti urusannya sama yang mumet-mumet nih, masalah pajak lah, masalah accounting ya. Gimana caranya kita bisa update-update kasih ke seller ya. Nah, soalnya Yes. menurut saya ini penting banget ya buat teman-teman ya. Kemarin itu saya ada cerita dari teman saya, dia juga seorang seller, ya, udah lama ya, dia salah satu toko panutan lah di kategorinya saya. Dia bilang, Om, ini saya mau konsultasi. Saya bilang, kenapa? Jadi ternyata ya tokonya dapat surat cinta lah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, surat cinta yang pertama dia bisa beresin, bayarnya nggak seberapa. Tapi dia dapat surat cinta berikutnya yang dirunut Mhm. di tahun-tahun yang udah 5 tahun ke belakang lah ya. Jadi Mhm. intinya udah kenanya lumayan besar. Sampai Yes. satu titik dia pikir untuk nutup tokonya. Hmm. Jadi itu yang menurut saya, wah gila ya, ternyata ini masalah masalah accounting, masalah pajak kalau nggak diberesin dari awal, ini bahaya banget ya. Karena buat seller itu kesannya ini suatu hal yang remeh dan nggak harus diselesaikan sekarang, karena yang penting jualan dulu, yang penting nggak masuk dulu. Tapi kok ternyata kalau nggak diberesin ini ujungnya ke belakangnya tuh jadi ribet banget nih, Aisyah. Hmm. Yes, Jadi bener gitu banget sih. Om. Bener banget. Jadi memang banyak juga klien-klien yang datang ke kami itu udah terlanjur kena masalah, Om. Yes. Padahal sebenarnya masalah perpajakan itu bisa kita cegah dari awal. Nah, Mungkin dari awal, mungkin ya, gini. Jadi sekarang tuh aku udah quite happy ya dengan teman-teman online seller itu. Sudah banyak Om Botak yang datang ke kami itu dengan omset yang masih merintis, yang masih di bawah 4,8 M. Jadi dia udah merasa, oh aku udah butuh nih untuk menata laporan keuangan aku, sehingga nanti aku bisa membayar atau merencanakan pajakku dengan lebih efisien. Banyak Om sekarang yang 2 M, omset yang pengusaha-pengusaha yang masih merintis lah 3 M, itu sudah kesadaran perpajakannya sudah mulai terbentuk. ya. Apalagi di akhir tahun 2024 ini bakalan ada update aplikasi ya. Saat ini Wah, kan kita apa itu? itu Cortex System Om Bota. Jadi sekarang ini kan kita melapor itu masih dalam tanda kutip ya, sedikit tradisional. Kita melaporkan semua kewajiban perpajakan kita itu dengan menggunakan DJP online, ya kan? Iya, Cuman iya. kita tinggal login and then kita lapor-lapor di situ. Nah, nanti akhir tahun 2024 rencananya sudah nggak bisa lagi pakai yang namanya Cortex System namanya Om. Jadi yang biasanya login ke DJP nanti diminta untuk sinkronisasi data lagi. Dan ini nanti efeknya mirip kayak kalau di Android atau di iPhone itu kan ada aplikasi tuh ya. Kita disuruh pembaruan. Nah, Cortex System ini kabarnya akan nge-link ke seluruh stakeholder-stakeholder yang ada di Indonesia. Jadi akan secara otomatis nge-link gitu loh. Kita misalnya punya lawan transaksi si A. Ya, nge-link sama punyanya si A. Dengan mudahnya DJP itu bakal bisa ngeliat, oh kamu ternyata
punya omset di marketplace orange misalnya 10M per tahun gitu. Ya. Easily can detect karena si marketplace ini dia melaporkan penghasilan komisinya dari kita. Ya kan? Easily banget gitu. Dan juga misal kita ada supplier nih belanja supplier ngasih kita PPN. Nah, itu juga easily akan kedetek, Om. Jadi, menurut saya sekarang itu sudah urgent banget buat teman-teman online seller itu untuk lebih memperhatikan tata cara pembukuannya. Yang penting bener dulu. Yang penting terbiasa dulu. Aslinya gampang kok. Gampang banget. Ada cara gampangnya. Pakai Excel boleh. Pakai software accounting juga lebih memudahkan ya, apalagi kalau online seller yang per hari resinya sudah ratusan. Nah, itu kan nggak mungkin banget kita pakai manual Excel ya. Nah, pakai software itu sudah ada cara yang sangat gampang, sangat mudah. Jadi sudah sebaiknya teman-teman online seller ini udah mulailah memikirkan strategi 2025 ke depannya itu seperti apa. Wow. Nah, berarti sebenarnya implikasi yang paling mudah itu, yang tadinya seller sekarang masih belum tanda kutip, ini untuk beberapa seller ya. Pertama, seller yang udah bayar bisa karena ada sistem baru, dia akan ketahuan omset-omset mana yang belum pernah disetorin, benar? Yes, betul. Ya, yang kedua, yang belum pernah bayar sama sekali, yang punya NPWP, ini akan lebih mudah ketahuan. Yes, bener banget. Ya, karena ada NIK di sana. Yang ketiga, seller yang selama ini bayarnya mungkin masih yang 0,5, tahun depan udah bisa, karena pajaknya kelihatan gede, dia bisa kena yang PKP juga ya? Bisa juga. Yang udah nggak bisa pakai tarif 0,5 lagi, asalkan omsetnya memang sebenarnya dalam satu toko itu sudah melebihi 4,8M, easily ketahuan. Karena biasanya gini prakteknya untuk hindarin pajak. Oke, yang aku transfer ke rekeningku diatur aja deh, omset asli itu 12M, tapi aku endorkan aja di marketplace. Jadi yang aku transfer ke bankku itu cuman 4M setengah doang. Nah, itu udah bisa lagi dengan adanya Cortex ini. Jadi harus benar-benar dipikirkan strateginya. Aku tahu itu modus operandi itu memang seperti itu biasanya. Selama ini sih aman-aman aja. Tapi kalau sudah kena pengsinkronisasian data dengan lawan transaksi, kelihatan, oh ternyata si toko A dalam 2024 omsetnya sudah 12M. Padahal dilaporkan itu hanya 4,5M. Nah, itu aja sudah kena disparasi dan itu akan membahayakan buat keuangan. Karena kalau udah kena gitu mahal. Nah, ini yang bakal ke-track itu yang nanti transaksi setelah Cortex sistemnya berlaku atau 5 tahun ke belakang? Ya setelah Cortex-nya berlaku, Om. Kalau 5 tahun ke belakang, ya bisa aja kedetek, asalkan si AR-nya mau mencocokkan secara manual. Oh, tapi ngerinya gini guys, menurut saya, kalau udah sekali ketahuan tahun 2025 misalnya ya, dia akan runut ke belakang jadinya. Betul. Jadi itu yang bahaya. Jadi kalau udah sekali ketahuan, yang lalu kan kita nggak bisa tutupin kan, dia akan runut ke belakang. Oh berarti tahun sebelumnya pasti bermasalah juga nih. Iya, itu yang ngeri. Dan itu dendanya 2% loh Om, 2% dari omset loh Om. Omset misalnya 12M, itu 2%-nya udah berapa? 240 juta setahun. Itu 2% untuk apa ya? Itu dendanya? Denda PPN, iya. Denda PPN yang telat dibayarkan. Enggak, udah termasuk itu. Udah berarti kalau misalnya kita di posisi yang kena denda PPN, kita udah nggak perlu bayar PPN-nya lagi? Nggak perlu. Untuk tahun yang ke belakang ya. Jadi misal ketahuan ternyata omset besar itu 3 tahun. Kalau gitu, ya udah dikalikan aja 2%. Kalau gitu mendingan nggak usah bayar PPN dong sampai keburu kena. Kan lebih murah jatuhnya. Om, tapi
kan kalau sudah kena ya nanti bakalan gede banget kan? Karena kan kalau udah keburu kena belum ada persiapan apa-apa loh. Ditabung dulu guys, PPN Iya. dari sekarang ya. Nah, Ditabung dulu. ditabung. Enggak, tapi Ditabung. bener nggak sih? Atau memang Iya. pemikiran kayak gitu nggak boleh? Iya, Ini jangan loophole dong. dalam ini yang bersih atau maksudnya ini cara cara legal buat menghindari Mm-mm. atau kayak gimana gitu? Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau kita ketahuan ya kita akan dilihat ke belakangnya dan itu kan nggak mengenakan banget Om 5 tahun loh. Misal 5 tahun omsetnya 60 M, 2% dari 60 M berapa Om? Ya, Dan itu one shot loh, disuruh bayar loh. Dan PPN itu jangan salah loh, 11% itu adalah PPN keluaran yang nantinya kita bisa kurangkan dengan PPN masukan Om. Jadi kalau misalnya kita ada impor nih, impor usahakan ada API sendiri, di mana kita bisa punya PPN masukan atas impor. Itu bisa kita kreditkan dengan keluaran. ya, Jadi banyak memang online seller belanja impor tapi pakai benderanya orang. Nah, ini artinya ya susah, nggak bisa mengkreditkan PPN kan sayang gitu. Terus kalau punya supplier yang lain, iklan itu kan ada PPN-nya, Om. Lumayan loh. Online seller biasanya ngiklan itu 20% dari omset, ya kan? 30% dari omset. Nah, itu juga bisa kita kreditkan PPN-nya. Jadi jangan ngitung PPN, oh, aku harus nambah 11%. No. Karena pada intinya kita hanya membayarkan PPN sisa kurang bayar itu setelah dikurangin PPN masukannya, Om Bota. ya, ya. Oh, Tapi kalau buat temen-temen yang saat ini belum rapih ya temen-temen, karena banyak banget yang nanya ke saya DM itu soal Om, saya kan omset udah di atas 4,8 setahun ya, caranya gimana ya? Pecahnya gimana gitu ya. Nah, ini teman-teman yang selama ini pakai cara pecahnya, misalnya satu rekening marketplace ya, satu toko dipecah jadi beberapa bank, ini yang akan ketahuan ya, karena iya. marketplace-nya sekarang akan harus wajib nyetor ya gitu ya. Iya, betul. Karena marketplace-nya cuma satu toko. Kecuali kalau misah 3 toko gitu. Per toko cuma 3 M, it's okay. Tapi kalau udah satu toko, satu NIK, satu merek pula, udah 10 M, ya udah seharusnya saat ini teman-teman online seller memikirkan strateginya gimana. Rawan ketahuan, Om. Rawan sekali. Ya, wow. Nah, ini buat teman-teman, kita hari ini yang baru join, kita lagi bahas Cortex System ya. Cortex System ini diberlakukan di akhir tahun ini. Jadi kalau misalnya untuk Cortex System ini teman-teman perlu tahunya apa aja, mungkin ini yang akan kita bahas malam hari ini. Tapi intinya kita ingin update ke teman-teman, harus wajib ya teman-teman ini punya sedikit knowledge ya tentang pajak. Karena kita namanya jualan, ini banyak banget yang masih nanya sama Om Botak, Om, saya kan jualannya baru 1 juta, saya kan jualan baru 10 juta, masa kena pajak? Atau yang lebih parahnya lagi, Om, Shopee kan udah, Shopee, TikTok, Topet kan udah potong saya pajak. Ya, mereka pikir Yes. admin fee Topet sama TikTok dan segala macam itu pajak, ya bukan. Yes. Itu admin platform, bukan pajak. Mereka itu sudah include pajak dari adminnya mereka, bukan dari Betul. pajak penghasilannya kita. Dan ini masih banyak banget seller yang salah kaprah nih ya. Nah, kalau Yes. untuk seller-seller seperti ini, bisa nggak kita bantu kasih edukasi deh nih Kak Ica nih, gimana caranya kita bisa bantu edukasi, soalnya saya nggak pengen seller-seller yang ini tuh terjerumus karena nggak tahu. Ya, Iya. Heeh. Jadi memang kalau untuk online seller yang omsetnya masih sedikit, apalagi ya, kalau dia NPWP-nya itu masih NPWP pribadi ya, ya, itu pemerintah ada fasilitas bebas PPh atau bebas pajak penghasilan, itu kalau omsetnya masih maksimal 500 juta per tahun, Om. Jadi teman-teman tenang aja, kalau kalian masih baru merintis dan setahun ternyata belum 500 juta nih, ya udah,
Kalian lapor aja, lapor gratis kok. Malah kalau nggak lapor ada denda 100.000 untuk NPWP orang pribadi. Dan lapor nihil, kita nggak usah bayar pajak. Jadi adilnya pemerintah gitu. Kalau memang penghasilan masih kecil ya nggak usah dulu bayar pajak. Baru kalau sudah omset di atas 500 juta, itu teman-teman bisa kena tarif PPh yang 0,5% itu. It's okay. Jadi 501 sampai 4,8 M itu teman-teman masih boleh pakai tarif PPh final yang 0,5% itu loh. Iya. Ya, tapi jangan salah. 0,5% itu teman-teman hanya ada jangka waktunya, ada batas waktunya loh. Kalau orang pribadi itu 7 tahun sejak NPWP-nya dibuat. Nah, tapi ada kasus nih. NPWP-nya udah lama. Waktu itu dia karyawan, ya kan? Nah, terus resign kan? Dan usaha sendiri, jadi online seller. Nah, itu teman-teman bisa mengajukan tahun pertama untuk tarif 0,5% kalau teman-teman mengajukan penggantian status. Kan status awal karyawan, ya kan? Nah, nanti penggantian status di KPP terdekat dan kasih status sebagai pengusaha atau wirausaha, ya. Nah, itu bisa langsung berlaku 7 tahun ke depan. Nah, terus untuk CV sama PT, kalau CV itu 4 tahun dari NPWP-nya terbentuk. Udah nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau misalnya pakai CV lama, yang sudah kalian bentuk lama banget, udah lebih 4 tahun, nah itu udah nggak bisa pakai 0,5%. Kalau PT itu 3 tahun, teman-teman. Jadi be careful ya dengan aturan-aturan pajak. Jangan sampai kita salah, terlanjur bayarnya yang 0,5%, ternyata sama AR pajaknya ditagih lagi yang tarif normal. Kan akhirnya double-double bayarnya, ya kan? Jadi rencanakan pajaknya dari sekarang. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Yang 0,5% masih berlakukah di 2025 dari King Cat Shop? Nah, ini kayaknya banyak yang nanya juga nih dari Queen Maya juga nih, kayaknya 2025 udah nggak pakai pajak final, Mbak. 2025 asalkan masih bisa jangka waktu itu yang saya tadi sebutin ya, 743 tahun, itu masih bisa kok. Tapi kalau udah berakhir di 2024, ya udah nggak bisa. Jadi masih belum ada peraturan update terbaru ya terkait dengan nggak boleh 0,5, udah semuanya nggak boleh, enggak. Yang nggak boleh adalah ketika jangka waktunya udah berakhir. Wow. Nah, kalau sudah berakhir, kenanya yang final, yang dari margin? Bukan, dari laba bersih, Om. Iya, dari laba bersih. Jadi berarti harus ada pembukuan. Yes, harus kita bisa membuktikan biaya-biaya kita. Karena orang pajak kan ngelihatnya, oh kamu lapornya dari laba bersih. Berarti segala macam pembelian dan aneka biaya itu harus ada pembuktian-pembuktiannya. Gitu. Walaupun pribadi. Walaupun pribadi. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman baru gabung, kita lagi ngomongin soal Cortex ya. Dan tahun depan kita lagi ngomongin kalau misalnya teman-teman misalnya udah pakai NPWP-nya untuk 7 tahun ya, untuk 0,5, itu berarti tahun depan udah nggak bisa lagi. Nah, ini kayak kasusnya di saya nih kayak gini nih. Kalau kayak gitu, lebih baik saya bikin PT dong. Yes, Om. Karena memang untuk pajak tarif normal ya, untuk orang pribadi itu mahal banget. Dari laba bersih nih Om, kita harus atur 5% untuk 60 juta pertama, 15% untuk 61 sampai 250 juta dari laba bersih ya. Terus 251 sampai 500 itu kita kenanya di 25%. Mahal pol. Ya mending bikin PT atau CV ya. Karena kalau dari orang pribadi haknya untuk pakai final sudah habis, ya CV biasanya. Nanti balik lagi ke final Om, 4 tahun pertama. Kalau omsetnya masih di bawah 4,8. FYI teman-teman, final itu artinya bayar PPh atau pajak penghasilan itu dari
omset kali 0,5% ya. Aku ngomong final itu artinya itu, oke? Nah, kalau pakai CV artinya ya final lagi Om, 4 tahun lagi. Lumayan, asal omsetnya masih di bawah 4,8 M. Oh, kalau misalnya perorangan gini untuk CV, dia bebas punya Mhm. sebanyak-banyaknya CV nggak sih? Eh, iya, nggak masalah. Nggak masalah. Dan Asalkan ya, ya, jangan satu toko kita pecah omset jadi 2 PT, 2 CV. It's not allowed. Itu akan oke. ruin, akan ngacaukan pembukuan kita, dan kalau ketahuan juga kita sama aja bakalan kena denda PPN juga. Nah, Panjang lagi, karena pusing lagi gitu. karena banyak orang kan yang punya toko yang sama ya, tapi misalnya di Shopee pakai CV ini, di Yes. Topet pakai Ah, CV ini, di TikTok yes. pakai CV ini, Lazada pakai CV Yes. ini. Bahkan Shopee-nya ada 2 3 toko, CV-nya Yes. masing-masing karena semua omsetnya udah mepet-mepet ya, dan Yes. akhirnya mereka lakukan itu nggak boleh. 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 Asalkan beda toko ya, Om. Oh, beda toko boleh? Be- Beda toko boleh. Sama-sama Shopee-nya ya, tapi ada toko A sama toko B. Nah, toko A itu didaftarkan atas nama CVA. Toko B didaftarkan atas nama CVB. Nggak apa-apa. Tapi ada lagi syaratnya, Om. Persediaan harus dipisah, Om. Waduh, pusing ya, karena biasanya kan Nah, kita beli dari supplier kan satu bon. Terus gimana iya. caranya kita mecah-mecah, ya kan? Nah, Terus sewa gedungnya gimana, sewa ruko atau sewa kantornya, yes. gaji Yes, karyawan gimana, karyawan. inventaris atau Betul. pembelian barang kantor gimana, jasanya Nah, gimana. Ya, ini yes, mah wajib gitu. pakai accounting hack nih kalau kayak gini nih kalau banyak. Betul banget. Karena botak, Rumit apa ya, namanya, rumit ya. rumit ya. Sebenarnya loh Om, itu nggak semua pengusaha itu lebih untung kalau pakai 0,5% loh. Aku udah buktiin ya. Jadi kalau misalnya di marketplace nih, itu marginnya kecil. Misal jualan elektronik Om, jualan HP. Ya, Itu loh Om, HP iPhone itu harganya 20 juta. DE lo cuman cuan 150.000, ya, 200, maksimal 500, maksimal 300 ribu Om. Ya kan? Nah, sementara HP itu dia belanja ke suppliernya itu kena PPN pasti karena kan kita belanjanya ke big player ya Om ya. ya. Nah, itu aku hitung-hitung Om, kalau dia pakai 0,5% lebih mahal. Karena apa? Laba bersih dia itu tipis pol Om. Cuman maksimal 2% Om. Setelah dikurangin penyusutan ya, sama aneka macam biaya, ada biaya sewa, biaya karyawan, listrik, air, penyusutan aset, dan biaya iklan. Iklannya juga lumayan banyak, Om. Dia untungnya sedikit banget, Om. 2%, 3%. Bener, omsetnya kelihatannya gede banget gitu. Nah, itu PPh-nya murah di situ, dan PPN-nya juga dia nggak mahal-mahal, Om. Karena apa? Dia belanjanya aja udah dapat PPN masukan gede banget. Ya kan? Belum Ya. lagi iklan. Iklan itu dapat PPN masukan pengurang lagi. Jadi bayar PPN ya nggak mahal-mahal amat juga gitu. Paling DM nambahin 1%, Om. Nggak sampai, atau 2%. Iya, nggak sampai, Om. Selama selama dia belinya di dealer resmi yang keluarin faktur juga ya. Iya, betul. Tapi HP Nah, emang ada ya yang nggak di dealer resmi ya? tapi memang sebagai seller itu untuk masalah PPN ini bukannya kita nggak mau ya, tapi kalau saya sendiri sih melihat gila yang lain pada nggak bayar harganya masih segini, gue doang yang resmi nih ya, malah jadi kita dirugikan karena berasanya kita bayar sendiri yang lain nggak. Karena walaupun kita ada faktor ada pengurang, pertama lebih ribet ya, yang karena Yes, pelaporannya, yang kedua tetap kita lebih dirugikan karena kita harus bayar PPN dari marginnya kita sedangkan yang lain nggak. yes, yes, betul Om. Memang kita ngurangin margin sedikit kalau PPN, betul Om. Iya, Ya, jadi tapi yang namanya tetap aja kita kewajiban ya Om. dirugikan sih, walaupun dibilang, ah Ah, itu kan ada pengurangnya, iya sih, cuman tetap dirugikan sih. iya, Ya, bukannya benar. dirugikan ya, memang kita harus bayar, tapi tetap kita Iya, nggak dibandingin sama yang nggak bayar sama sekali itu kita nggak diuntungkan gitu maksudnya. tinggal Makanya tunggu waktu aja Om. kalau Tinggal tunggu waktu kok. buat Mm-mm. saya pribadi, semakin
Disuruh resmi malah bagus. Mm-mm. Tapi jangan setengah-setengah, hajar semuanya sama Yes. rata. Ayo Yes. ya, kalau kita bayar semua juga bayar nggak masalah, Mm-mm. kita fair game. Mm-mm. Masalahnya kadang-kadang Mm-mm. yang saya sebagai seller ya bilang, gue udah bayar, kok yang lain pada nggak bayar ya, soalnya Iya. jadi nggak fair gitu. Apalagi, Biasanya aduh, iya nggak gue fair yang ya. bayar. Heeh, heeh, heeh. Apalagi kalau kompetitor kita itu jualannya jenis-jenis barang yang kita belanjanya nggak ada PPN-nya Om. Kayak misalnya Ya, belanja ke mana? Ke UMKM, kayak misalnya nah, toko-toko kayak jualan apa ya, tas, jualan dompet, itu kan ya, langsung ke pengrajin ya. Nah itu kan nggak ada PPN. Memang kerasa banget untuk bayar 11% itu kerasa banget memang Om. ya makanya ini sih yang benar-benar pengen ditanya nama seller sih sebenarnya gimana Mm-mm, sih caranya. mm-mm. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, Nah, Om. buat teman-teman justru nggak perlu khawatir ya karena kita accounting hack yang mau cerita botak kita pengen bikin edukasi. Ini acaranya gratis ya Mhm. teman-teman ya karena ini memang kerinduannya kita untuk edukasi buat teman-teman seller. Jangan sampai teman-teman berasanya ini repot, tapi nanti di ujungnya malah ini bisa menyebabkan bisnis teman-teman terancam tutup. Ya karena teman-teman kalau kena Hmm. denda PPN atau teman-teman nggak pernah cadangin hal-hal yang buat pajak, ini berbahaya sekali dan saya udah lihat banyak banget seller yang kena kayak gini ya, yang udah Yes, curhat dan udah ini jangan sampai teman-teman repotnya belakangan, mendingan kita repot di depan yes, tapi aman di belakang teman-teman. y- Nah, jadi teman-teman yes, ini kita hari Sabtu tanggal 25 Oktober, bukan bukan Sabtu ya, tanggal 25 Oktober kita akan ada ya webinar online selama 2 jam dan ini free ya teman-teman yes, ya. Jadi ini kita akan kasih buat teman-teman edukasi ini karena kita pengen dari Accounting Hack punya kerinduan untuk benar-benar buat teman-teman seller online khususnya itu paham tentang pajak, paham tentang accountingnya rapi, pajaknya rapi supaya jualannya aman teman-teman. Karena kita mau jualan itu bukan cuma untuk 1 tahun 2 tahun aja, tapi ini kita pengen punya bisnis yang bisa diwariskan dan tentunya kalau mau yes, diwariskan ya pajaknya harus aman, kalau nggak bisa yes. diwariskan ya. Jadi Iya, ini ya teman-teman ya. Nah saya akan post ini nanti di informasinya ya segera ya. Jadi buat teman-teman yang mau ditunggu aja karena ini saya rasa sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman wajib untuk ngikutin ini ya. Jadi tanggal 25 itu harinya hari Jumat ya buat Jumat teman-teman Om. yes buat ikut ya buat Jumat ini ya. Jumat depan. Jadi teman-teman wajib banget buat teman-teman ikut ini acaranya. Yes, yes, wajib banget. Karena di sana nanti kita akan bahas mengenai tata cara pembukuan, teman-teman. Ya, Ya, kita dari basicnya dulu deh. Karena apapun itu, pajak itu kalau kita mau benar, harus ada perhitungan dan pembuktian yang benar dulu. Ya, jangan kita ngasal, omsetku 10 M, ya wes lah, tak kira-kira aja, keuntunganku cuma 4% wes. Dari 4% itu wes nanti biayanya tak buat-buat aja. Biaya gaji ya wes 300 juta, wes nggak ada bukti apa-apa, asal tulis angka-angka gitu aja. Nggak bisa gitu, teman-teman. Ya, harus ada eh, mutasi ya ini kalau untuk iya, bukti. betul. Ada flow-nya, Om. Flow pembukuan itu harus kita pahamin dulu. Nanti kita belajar bareng-bareng di sana, teman-teman. Wah, Dari mulai omset, pencatatan omset, itu aturannya gimana sih? ya, Terus ya, ya. pencatatan biaya, aturannya gimana sih? Terus belum lagi yang sering banyak dilakukan oleh teman-teman seller online itu adalah dari ini, biaya iklan, Om. Biaya iklan itu potong dompet, potong wallet, ya. Jadi akhirnya kita nggak bisa ngedetect biaya iklan kita honestly berapa. Terus nanti yang kita transferkan ke rekening bank itu atas wallet yang sudah dikurangin dengan biaya iklan. Nah, praktek yang seperti itu nanti membuat pencatatan kita berantakan, teman-teman. Ya, nanti Ya, aku ya. ajarin flow pencatatan gimana. Terus kalau related pajak, teman-teman, nanti di hari Jumat depan itu kalian semua akan belajar apa sih kewajiban-kewajiban perpajakan yang pasti ada, pasti dibebankan dalam tanda kutip ya untuk
online seller ya, dari PPh 21 itu untuk karyawan, dari PPh 23 kalau teman-teman ada vendor jasa itu teman-teman wajib potong. Terus ada lagi terkait dengan PPN dan gimana mensiasatinya supaya PPN kita itu bisa lebih ditekan lagi, bukan dienolkan ya, tapi ditekan itu bisa. Terus strategi tax planningnya mau pakai yang final atau mau pakai tarif normal itu nanti dibahas semua sama kami. Jadi teman-teman jangan lupa untuk daftar di hari Jumat depan jam berapa Om ya? Jam 7 ya sama Jam ya Om 7 ya? sampai jam 9. Ya, Tuh isinya daging banget. Ayo deh belajar pasti. bareng bersama Ya, Accounting Hack dan Om Botak. ya, dan pastinya ini khusus buat online seller ya. Jadi teman-teman Yes. nggak perlu khawatir ini susah-susah gimana, karena yang akan ngomongin berhubung Kak Ica ini juga banyak kliennya online seller, jadi dia paham kegalauannya kita ya teman-teman. Jadi ini memang Mm-mm. dibuat edukasi khusus buat online seller ya, bukan buat Yes. umum. Jadi kita nggak akan belajar hal-hal yang nggak penting buat online seller, tapi Yes. kita udah ngomongin cara tarik ngitungnya dari Shopee atau dari Tokopedia, TikTok gimana, ya cara ngitungnya gimana. Jadi intinya ini akan sangat-sangat relate karena beliau ini paham banget ya keresahan dan kegalauan daripada seller ya. Yes. Jadi teman-teman wajib ikut ya, karena ini acaranya gratis ya teman-teman ya. Kita pengen edukasi teman-teman. Jadi teman-teman datang aja ya, datang untuk webinarnya ya. Karena ini udah lama sekali saya nggak ngadain ya. Mungkin udah kurang lebih terakhir kali awal tahun kali ya, yang sebelum ini ya. Tapi udah lama sekali saya Iya. nggak ngadain, dan saya ngerasa ini penting banget karena banyak sekali ketika saya bedah toko dan banyak sekali pertanyaan mereka soal pajak, soal gimana sih keuangan, soal ngitung harga modal aja nggak tahu. Karena kalau accounting yang nggak rapi, ini akan merembet kemana-mana. Teman-teman tahu nggak sih jualannya teman-teman itu profit atau enggak ya? Hmm. Profit atau enggak? Betul. Atau teman-teman cuma tahu profitnya, ya kalau uang di rekening nambah berarti profit, kalau kurang Mhm. berarti nggak cuan. Nah ini kan belum tentu. Atau sebenarnya duitnya nggak ada, tapi teman-teman selama ini berpikir kalau ya yang penting stok barang saya nambah. Tapi sebenarnya profit atau enggak sih? Modal awal di store berapa dan lain-lain. Jadi ini merupakan hal-hal yang penting banget untuk teman-teman pahami ya. Untuk teman-teman wajib tahu. Jadi teman-teman yang mau ngikut seminarnya ini free, teman-teman boleh komen mau ya, mau ikut di DM-nya di baik Accounting Hack ataupun Cerita Om Botak. Bilang aja mau ikut pajak ya. Nanti kita akan Yes. kirimin linknya ya. Kenapa? Karena linknya belum ready teman-teman ya. Ya. Oke, oke. Ya bukan belum ya, karena saking banyaknya yang daftar ini udah nggak bisa terima respon lagi ya. Jadi teman-teman bilang aja mau ya, atau teman-teman kalau boleh ya teman-teman screenshot terus share di story sambil nge-tag kita, nanti kita akan kirimkan linknya ya Yes. sesegera mungkin ya, karena kita pengen untuk teman-teman khususnya buat online seller ini punya suatu knowledge yang benar tentang pajak dan juga Yes. accounting, karena ini bukan sesuatu yang memang bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Soalnya saya tahu nih, kalau kita kan sering ngadain seminar ya, kalau seminar tentang iklan semangat wajahnya ya, seminar tentang optimasi toko semangat, begitu seminar tentang pajak tampangnya mumet semua nih Kak Ica. Mumet. Kalau ada mau dengernya mumet deh kayaknya ya. Kayak Iya. pajak kesannya ini kos, biaya ya mumet semuanya. Ya tapi nggak perlu khawatir ya. Ini bakalan bukan memang sesuatu yang mungkin kurang fun sebenarnya, tapi ini wajib dilakukan. Jadi ini sesuatu yang wajib teman-teman beresin kalau memang teman-teman pengen tokonya itu bisa sustainable ya jualannya. Jadi Iya, teman-teman betul. wajib banget ya buat ini. Tolong komen mau ya, di jangan di sini ya komennya. Ya teman-teman boleh bantu screenshot terus share di story-nya teman-teman ya, belajar apa hari ini. Tapi mudah-mudahan sesi kita di live ini juga inspiring ya. Sambil kalau mau nanya-nanya silakan ya, kita akan Yes. jangan komen di sini Kak, ini ya bukan di sini ya, bukan di sini ya, ntar nggak ada yang ini. DM kita ya. Ini soalnya banyak tuh, banyak yang komen komen di sini Kak. Ya,
Jangan di sini, tolong ya. Tolong komennya di DM kita Komennya ya. di DM, ya. Iya, ya Dan komennya di nggak usah DM. khawatir Ini semangat teman-teman, sekali nanti nih. semangat banget ya. Nanti pasti H-3 lah ya, atau H-4 kita akan rajin deh untuk taruh di feed ya, untuk taruh di story. Stay tune aja di Iya, iya. Instagramnya Om Botak dan Instagramnya Accounting Hack, karena kita bakalan bagi deh nanti teman-teman. Yang penting daftar aja dulu, mau dulu, karena kuotanya terbatas ya Om ya. Ya, kuotanya terbatas Kalau pasti. Karena gratis ini gini biasanya terbatas. Maksimal cuman berapa ya, Om? 100 apa ya, Om? ya 100.000 biasa maksimum minimumnya kita. Ya, tapi ini kan free. Enggak, maksud saya kuota kuota pesertanya itu maksimal 100 kan? Iya, Karena kan kapasitas Zoom iya. itu loh, itu Karena kan cuma karena 100. free kita nggak punya budget buat upgrade kapasitas Zoom kita, jadi 100 maksimal. Iya, Ya, ya. itu. Jadi Maklum, cepet-cepetan maklum deh. guys ya. Semua kita hitung-hitung. Heeh. Kalau Cepetan deh pokoknya ya, ya. Nanti kita akan share segera. Oke, ya, ya. kita lanjut ke pertanyaan Kak Om Botak. Ini banyak Boleh, yang boleh. bertanya ini tentang teknis-teknis nih. Yang Yang mana mana dulu itu? nih Om? Waduh, saya nggak tahu nih. Soalnya di kolom question sih nggak ada pertanyaan ya. Tapi kalau di Iya, scroll mungkin banyak deh iya. tadi ya. Coba, coba Ini boleh saya pilih juga satu dua yang menarik skor. nih. Silakan. Iya. Zoom-nya kapan? Jumat jam berapa? Jam 7 malam, Ya, teman-teman. karena Tanggal ini namanya kita 25 jam 7 Zoom, malam. ya, karena ini namanya Zoom, kita harus ngadain hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi Jumat jam 7 malam. Ya, kita akan Zoom-Zooman. Oke? Ya, Jumat depan tapi bukan Jumat ini karena ini udah hari Jumat. Ya, jadi teman-teman nantikan aja Jumat depan. Nah, ini nih ada pertanyaan menarik dari Kak Ya, Supri. Kalau kita karyawan dan menjualkan produk PT, kita wajib pajak nggak Om? Atau cukup pajak dibayar sama PT? Nah, ceritanya kan berarti kita jadi afiliator ya, atau ya, jadi distributor dari produk yang kita jualkan ini. Nah, tergantung Bapak. Kalau memang penghasilannya itu material, ya tetap nanti harus lapor apa penghasilan, ya, pajak penghasilan ya, ya. Jadi ada dua yang dilaporin. Ada penghasilan karyawan ya, PPh 21 yang sudah dipotong oleh perusahaannya ya. Dan yang kedua adalah penghasilan dari jualan jualan produk yang kamu jual ini ya, yang kamu afiliasikan ini. ya, Nah, kabar baiknya, teman-teman, kalau memang teman-teman ini masih sedikit ya omset dari jualan produk ini, masih di bawah 500 juta as a pengusaha, kalian hanya laporkan aja, tapi tarif PPh-nya 0%, karena masih kena fasilitas, ya. fasilitas, Asalkan kita ada pembuktian loh ya. Asalkan fasilitas apa kita ya? ada pembuktian loh. Yang free 500 juta itu, Oh, kalau di bawah 0%. 500 juta, iya, iya. Iya, Tapi tetap harus kalau di dilaporkan. bawah Kalau enggak, tetap per harus bulannya kena denda 100 dilaporkan. ribu. Eh, eh, betul ya, SPT tahunan untuk karyawan pun itu teman-teman harus laporkan ya. Kalau double income seperti itu nanti pakainya 1770 ya. Jadi jangan yang S atau Ya, SS. Kalau S sama SS itu khusus karyawan yang single income. Kalau lebih ya. dari satu income-nya yang 1770 teman-teman ya, dan dua-duanya itu dilaporkan di sana. Ya, pokoknya kalau teman-teman mau tinggal komen mau di DM. Jangan di sini ya, di DM-nya kita. Nanti kita akan kirimin linknya segera. Teman-teman komen mau aja. Atau teman-teman screenshot supaya kita ingat nanti ya yang mau ikutan. Nah, Ya karena saya sebenarnya pengen tahu aja dengan ngadain IG ini. Banyak yang mau belajar soal pajak atau accounting nggak sih? Atau pada mumet udah dengerin pajak sama accounting? Jadi kalau yang komen maunya banyak, ya yang DM ke saya atau ke accounting hack banyak, berarti kan boleh lah ya kalau kita ngadain beneran ya, boleh ya. Nah, iya, nih gratis soalnya aja kita tahu loh. nih Kak Ica sibuk nih soalnya nih. Jadi teman-teman buat datengin Kak Ica ini sebenarnya sulit cari waktunya loh. Jadi teman-teman kalau tahu jadwalnya ini, wah kalau saya lagi minta bisa nggak nih? Itu hampir setiap malam itu ada acara. Jadi teman-teman ini kalau kita mau minta waktunya ini sayang jarang-jarang. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan. Coba komen mau sebanyak-banyaknya ya teman-teman, kayak ke DM kita ya mau bilang
Jadi nanti kita akan segera kirim link daftarnya buat teman-teman daftar untuk acara webinar free buat teman-teman khusus online seller ya, supaya kita kalau galau galaunya nggak sendiri, sama-sama Yes. galaunya. Sebenarnya itu sih ya, Galaunya supaya ada bareng-bareng. temen yang galau sama-sama ya. Jadi teman-teman, Oke, terus ada pertanyaan dari Bintang. Kalau ya, misalnya PPh final untuk PT selama 3 tahun udah habis, tarif yang digunakan selanjutnya apa? Pakai tarif normal PPh 25. Itu tarifnya adalah laba bersih dikali 50% dikali 22%, Kak. Ya, asalkan omsetnya masih di bawah 50 M. Ya, untuk 4,8 atau untuk 50 M pertama itu tarifnya yang 50% kali 11, sorry, kali 22%. Tapi kalau sudah di atas 51, nah itu tarifnya di 22%. Ya, itu tarif PPh 29. Nah, jangan salah ya, teman-teman. PPh 29 atau tarif normal itu ada beberapa kredit pajaknya. Ya, kalau teman-teman belanja impor itu ada PPh 22 impor. Kalau punya API sendiri, nah itu bisa teman-teman kreditkan PPh 22 impornya. Terus kalau teman-teman punya potongan dari PPh 23 misalnya, tapi online seller kayaknya nggak jualan jasa sih, jadi nggak ada 23. Terus yang jadi kredit pajak selanjutnya adalah PPh 25, teman-teman. PPh 25 itu adalah PPh yang kalian bayarkan rutin per bulan. Perhitungannya adalah dari PPh terutang tahun sebelumnya. Jadi misal 2024 teman-teman dinyatakan bahwa PPh terutangnya adalah 100 juta. Nah, 2025 start dari bulan Mei, teman-teman, itu kalian harus mengangsur PPh 25-nya. Cara hitungnya 100 juta dibagi 12. Ya, mulai Mei sampai Desember harus diangsur. Gitu, cara mainnya seperti itu, teman-teman. Ini tadi ada pertanyaan, bayarnya sewaktu pelaporan SPT aja atau per bulan? Per bulan, Kak Bintang. Kalau sudah punya dasar pengenaan pajak PPh 25, itu bayarnya bulanan. ya. Ya, 29 tahunan. Tapi Nah, tahunan yang ada kredit pajaknya. Jadi jangan salah, 29 harus kita cari kredit pajak sebanyak-banyaknya. nah, udah pada bingung kan teman-teman kan? Kalau bingung, ya kita kita join webinarnya aja karena susah kalau nggak ada tulisannya, nggak ada angkanya kayak gimana ya. Pusing kan? Iya. Saya juga pusing teman-teman. Ya jujur saya juga bukan orang pajak ya, tapi saya ada tim saya yang bantuin saya di pajak dan di finance ya. Jadi tapi ini penting banget untuk kita pahami. Jadi teman-teman ya, ini saya baru lihat baru ada beberapa orang yang DM mau. Ini teman-teman beneran mau nggak sih kalau misalnya yang DM nggak banyak, ini kita nggak jadi nih ada acara. Coba DM yang banyak ya teman-teman ya, ke Counting Hack atau ke Cerita Om Botak, supaya teman-teman nanti kita shortlist ya teman-teman siapa aja yang mau ikut. Kalau misalnya penuhin kuota, kita baru ngadain webinar gratis ya teman-teman ya, buat teman-teman ini Yes. supaya sama-sama bisa belajar ya teman-teman ya. Jadi kalau mau tinggal DM mau atau screenshot ini, share di statusnya teman-teman ya, supaya kita bisa aware juga, oh ternyata yang mau tuh banyak. Ya kalau mau banyak kita adain teman-teman ya, sama-sama kita adain. Jadi Yes. kita akan bahas khusus buat online seller peraturan apa, ada namanya Cortex nih teman-teman, Cortex ya. Cortex itu bukan yang teman-teman oles-olesin di kuku ya teman-teman ya. Itu namanya Kutex ya. Kalau Cortex ini sesuatu yang soal pajak ya teman-teman ya. Ya pastinya gimana? Pastinya saya juga nggak paham ya. Makanya kita mau tanya yang paham ya teman-teman. Ya kalau yang pahamnya siapa? Ini nanti ada Kak Ica dari Counting Hack dan juga ada tim lain dari Counting Hack yang akan sharing ya, dari Pak Yes. Agus ya. Pak Agus Sofyan. Beliau Nah, itu, Pak Agus ini kalau udah nah, lihat mukanya itu udah orang yang pajak banget lah, ya, pajak banget ya. Ya, yes. jadi ahlinya, expertnya teman-teman kita datengin khusus buat bantu teman-teman ya di free webinar ini. Teman-teman tinggal DM mau aja teman-teman, nanti kita akan kasih linknya buat teman-teman segera.
Oke? Yes. Iya, teman-teman, Pak Agus Sofyan itu udah senior banget loh di perpajakan. Beliau itu sudah 25 tahun malang Wah, melintang. Jadi, teman-teman ya. bakalan belajar dari the expert. Ya. Lumayan Oke, buat banget. teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya acaranya ya. Boleh DM aja, nanti bilang mau ya. Atau nanti kita akan juga save IG live-nya. Teman-teman boleh DM mau juga di sana ya, supaya nanti kita jangan lupa buat buat kirimkan linknya ke teman-teman juga ya. Jadi thank you banget Kak Ica yang udah temenin kita untuk berbagi sharing-sharing soal pajak dan accounting yang pasti penting banget. Ya, sehat-sehat selalu buat teman-teman di sana. Sukses ya jualannya. Oke. Om Bota, ini ada pertanyaan lagi. Kita jawab atau nanti ditanyakan melalui DM aja? Nah, buat kakak-kakak yang tadi masih nanya belum kejawab ya, ikut nanti free webinarnya, kita akan jawab di sana lebih detail lagi. Karena nanti ada Pak Yes. Agus juga. Ya, Yes, benar. ya. Kak Ica pajak Oke. skincare-nya pasti mahal itu. Ya, oke ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton ya. Sehat-sehat. Sampai jumpa nanti di webinar soal pajak buat online seller. Selamat malam. Malam, makasih Om, makasih Ya. teman-teman.